Menteri Sosial Tri Risma hari ini membeberkan daftar nama penerima Bansos BLT tahap 2 tahun 2022 yang dapat dilihat di link ini. Dan bagi masyarakat yang belum mendapatkan BLT BBM, simak cara memperoleh Bansos BLT BBM tahap kedua tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan, selalu dalam keceriaan, dan selalu dipermudah dalam segala urusan baiknya dan diberikan kelapangan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bulan September ini tinggal menghitung hari. Saat ini sudah tanggal 28 September, berarti 2 hari ke depan kita akan memasuki bulan Oktober tahun 2022. Pada bulan September ini nampaknya bulan terbaik bagi penerima Bansos dalam hal pencairan. Dalam kurung tahun 2022 ini, bulan September ini, Bansos cair secara bertubi-tubi pada penerima yang sama. Nah, ini berkah tentunya bagi KPM yang ada namanya di DTKS, baik itu anggota PKH maupun BPNT. Nah, ini dikarenakan pada bulan September bagi KPM PKH yang baru saja mencairkan bansos PKH-nya sejak dari bulan Agustus hingga September, dan tidak berselang lama pencairan program sembako juga turut terrealisasi. Ada yang masuk melalui kartu KKS untuk alokasi BPNT Agustus dalam bentuk non-tunai yang dibelanjakan di e-warung berupa bahan pangan, dan alokasi bulan Septembernya dicairkan melalui kantor pos yang digabungkan dengan bantuan langsung tunai BLT BBM. Sehingga KPM PKH yang juga menerima BPNT kebanjiran bantuan ya teman-teman, luar biasa. Alhamdulillah ini patut disyukuri karena bantuan serupa ini tentunya sangat membantu untuk KPM di tengah kenaikan harga barang-barang. Nah teman-teman, ada kabar baik bagi calon penerima BLT BBM tahap kedua. Maaf, ini kami katakan sebagai calon penerima ya teman-teman, itu dikarenakan daftar nama penerima itu melalui seleksi kelayakan dan ketidaklayakan penerima yang dilaksanakan setiap bulannya oleh pemerintah daerah melalui pemerintah lingkup terkecil di desa dan kelurahan. Siapa saja yang menjadi penerimanya? Apakah penerima tahap 1 BLT BBM kemarin akan otomatis menerima untuk tahap 2? Untuk mengetahui informasi lengkapnya, simak terus videonya hingga tuntas agar tidak menimbulkan gagal paham dan gagal persepsi. Dan sebelum kita melanjutkan informasinya, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel PKH Reportase, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share atau dibagikan ke media sosial dan grup-grup teman punya. Dan jangan lupa tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya diaktifkan agar selalu dengan berita terbaru dari channel kesayangan kita ini. Pemerintah akan mencairkan bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak BLT BBM 2 tahap. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, menyebutkan BLT BBM dianggarkan sebesar 12,4 triliun. Penyalurannya diperuntukkan untuk masyarakat dengan golongan tertentu yang memenuhi syarat. Jadi ya teman-teman, bagi penerima tahap 1, apakah nantinya akan otomatis mendapatkan BLT BBM untuk tahap kedua? Jawabannya belum tentu ya teman-teman. Sebagaimana yang tersirat dari ucapan Wakil Menteri Keuangan bahwasanya penerimanya adalah yang memenuhi syarat. Ini berarti bagi penerima manfaat tahap 1 belum tentu pada tahap kedua memenuhi syarat. Namun, siapa saja yang akan menjadi calon penerima BLT BBM tahap kedua, itu bisa dilakukan pengecekan baik secara fisik maupun melalui link resmi pemerintah. Lebih lanjut, Wakil Menteri Suhasil Nazara dikutip dari Republika Online Selasa 6 September 2022, beliau mengatakan bahwa penyalurannya akan dilakukan pada September dan November. Pembayaran pertama bulan ini 300.000 dan berikutnya nanti mungkin November kali ya
dan bantuan akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat KPM melalui kantor pos. Jadi teman-teman, jumlah penerima pada tahap 1 dan tahap 2 masih tetap jumlahnya yaitu 20,65 juta KPM. Namun saja, penerima tahap 1 belum tentu mendapatkannya pada tahap 2 nantinya. Nah, ini dikarenakan karena beberapa persyaratan bagi penerima yang ditetapkan sesuai hasil evaluasi dan verifikasi lapangan bagi penerimanya. Dan selain itu, pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat yang belum mendapatkan bansos BLT BBM ini diberikan kesempatan untuk masuk menjadi penerima, menggantikan penerima sebelumnya yang tercoret dikarenakan tidak memenuhi syarat. Dan juga ketersediaan kuota penerima yang masih ada hingga tercukupi 20,65 juta KPM yang ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Nah, teman-teman, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memuat nama-nama keluarga yang masuk dalam 40% keluarga dengan tingkat kemiskinan terendah yang notabene mendapatkan BLT BBM juga. Namun kenyataan di lapangan ternyata masih banyak masyarakat yang layak mendapatkan bansos namun terkendala masalah administrasi kependudukan ataupun tidak terjangkau oleh pendata. Nah, untuk itu pemerintah terus berupaya melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial bansos. Hal ini dilakukan agar segala jenis bantuan sosial termasuk bantuan langsung tunai BLT bahan bakar minyak BBM yang saat ini tengah dalam proses salur agar tepat sasaran. Teman-teman yang masih setia menonton penjelasan di video ini hingga tuntas, dilansir dari situs Kementerian Sosial, Ibu Risma selaku Menteri Sosial saat menghadiri undangan dialog terbuka pada Senin sore 12 September 2022 yang diadakan kelompok Cipayung Plus bertema kenaikan harga BBM kepentingan siapa? Masalahkah atau solusi? Di Menteng, Jakarta Pusat. Agar bansos itu tepat salur, tepat sasaran, yang kami lakukan adalah perbaikan data itu sendiri, kata Menteri Sosial Risma. Nah, dialog terbuka itu diawali dengan pemaparan pandangan dari 11 mahasiswa selaku ketua umum masing-masing organisasi terhadap kenaikan harga BBM dan penerima BLT-nya. Pandangan itu lantas ditanggapi oleh 3 penanggap yang diundang. Salah satunya adalah Ibu Risma selaku Menteri Sosial. Menteri Sosial mengatakan saat ini pihaknya bersama jajarannya melakukan updating data setiap bulannya. Setiap bulan saya buat SK baru untuk memastikan data tetap update. Tidak setahun 2 kali, tapi setiap bulan karena pergerakan data itu dinamis sekali. Ucap Menteri Sosial menanggapi pandangan para mahasiswa. Secara tegas, Ibu Risma mengatakan bahwa data yang ada di DTKS selain rutin melakukan updating data lanjutnya, penerima BLT ini juga diusulkan dan didata oleh daerah masing-masing. Daerahlah yang harus melakukan pendataan. Tidak ada yang tidak bisa karena ada perangkat desa atau kelurahan dan perangkat kecamatan, ucap Ibu Risma. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang menyebutkan bahwa seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah kepala desa. Begitupun kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data atau anggota keluarganya kepada lurah kepala desa sehingga lurah ataupun kepala desa dapat menyampaikan pendaftaran ataupun perubahan sebagaimana dimaksud kepada bupati atau wali kota melalui camat. Nah, dengan demikian, Menteri Sosial mengharapkan bisa menekan angka ketidaktepatan sasaran penerima BLT BBM lantaran layak tidaknya target itu ditentukan sendiri oleh daerah yang bersangkutan. Jika daerah mengatakan mereka tidak mampu, ya diusulkan saja. Tapi kalau mereka dianggap mampu, ya harus di-drop, ucapnya. Lebih lanjut, Ibu Risma mengatakan updating data setiap bulan dan usulan penerima BLT oleh daerah ini berkontribusi pada padannya data terpadu kesejahteraan sosial DTKS milik Kementerian Sosial dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil. Yang jelas, data kami dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau dalam DTKS harus padan dengan Dukcapil.
Memang ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, kata mantan wali kota Surabaya 2 periode itu. Nah, teman-teman, tak sampai di situ ya. Menteri Sosial juga kembali meyakinkan mahasiswa bahwa Kementerian Sosial itu juga mengakomodasi masyarakat dengan fitur usul sanggah pada aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan masyarakat untuk ikut memberi masukan lewat aplikasi apakah penerima BLT sudah tepat atau belum. Aplikasi ini diklaim sebagai terobosan dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan atau exclusion error, dan ada yang tidak berhak tapi mendapat bantuan atau inclusion error. Nah, ini untuk teman-teman yang belum mendapatkan ataupun ingin keluar menjadi penerima dapat menggunakan menu aplikasi Cek Bansos. Kata Menteri Sosial sembari menjabarkan alur penggunaan aplikasi. Beliau mengatakan adanya menu ini masyarakat bisa mendaftarkan atau menyanggah diri sendiri, keluarga atau orang lain yang berhak dan tidak berhak mendapatkan bansos sesuai dengan wilayah masing-masing. Dengan demikian ya teman-teman, bagi calon penerima adalah penerima tahap 1 yang cair di bulan November, mengingat data DTKS itu dinamis dan juga kuota penerima. Jadi bisa saja penerima lama digantikan penerima baru di tahap kedua. Dan juga tambahan dari usulan baru baik bagi masyarakat yang mendaftarkan dirinya melalui aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Sosial maupun usulan baru dari daerah di seluruh Indonesia. Nah, sebagaimana topik pada video kali ini, link untuk mengecek siapa saja yang menerima dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos dengan laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dan juga aplikasi Jaga Bansos. Kementerian Sosial juga memiliki aplikasi Whistleblowing Sistem Tindak Pidana Korupsi atau WBS TPK yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Lewat aplikasi atau laman ini disampaikan Menteri Sosial, KPK juga bisa memantau proses penyaluran hingga segala bentuk penyelewengannya day to day atau dari hari ke hari. Baik teman-teman, demikian informasi pada video kali ini mengenai daftar nama penerima Bansos BLT tahap 2 2022 yang dapat dilihat di link menggunakan aplikasi sebagaimana disebutkan tadi. Dan bagi masyarakat yang belum mendapatkan BLT BBM, yang belum memperoleh Bansos BLT tahap kedua tahun 2022 dapat mengusulkan dirinya dengan menggunakan fitur usul pada aplikasi Cek Bansos yang dapat di-download pada Google Play Store. Semoga video kali ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Komentar dan saran silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.